Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. So, how's your life today? Alhamdulillah. Thank you for always coming back to my English channel. Terima kasih ya, udah selalu setia nih sama channel saya. Oke guys, today apa materi kita? Materi kita ganti lagi ya, materi terakhir untuk semester ini yaitu if clause imperatif. Dulu waktu kelas 2 saya sudah pernah mengajarkan tentang fungsi if clause, yaitu kalimat pengandaian. Masih ingatkah ada berapa tipe? Betul, ada 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Nah sekarang saya akan jelaskan tentang fungsi if clause lainnya. Jadi selain bertiga tipe tadi, if clause itu punya fungsi lainnya. Sebenarnya yang kita tekankan adalah if clause sebagai imperatif, if clause sebagai kalimat perintah. Tapi akan saya jelaskan ke semua fungsi yang lain dari if clause. Are you ready? So here we go. Let's go. Nah, if clause itu selain 3 tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu ada fungsi lainnya. Yang pertama, if clause sebagai peringatan, if clause sebagai saran, if clause sebagai perintah. Nah, yang nomor 3 ini yang bahasan materi kita. Dan juga if clause untuk mengungkapkan fakta umum atau general truth, and then if clause untuk menunjukkan impian atau showing dreams. Yuk kita mulai bedah satu persatu ya. Mulai dari yang if clause sebagai peringatan. Nah, if clause dapat menunjukkan suatu peringatan. Conditional sentence ini digunakan untuk mengingatkan tentang suatu konsekuensi yang harus dilakukan akibat dari suatu kejadian. Makanya if sebagai peringatan. Ada if clause, ada main clause ya. Ada kalimat if-nya, ada kalimat main-nya. Rumusnya adalah if diikuti verb 1, kemudian main clause-nya diikuti have to, has to, must diikuti verb 1. If you want to pass this test, you have to study hard. Jadi jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar keras. Jadi rumusnya adalah if plus verb 1, kemudian diikuti have to, has to, must diikuti verb 1. If she want to be a good singer, she has to practice a lot. If you don't want to be late, you must go earlier. Kalau kamu nggak mau terlambat, kamu harus pergi lebih awal. Ini yang pertama, if clause sebagai peringatan. Kamu bisa pause, lalu kamu bisa catat. Oke? Nah, yang kedua adalah if clause sebagai saran. If clause digunakan untuk memberikan suatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu kejadian terjadi. Perlu dicatat, yang membedakan sebuah saran dengan peringatan adalah keharusan. Saran bisa dilakukan atau tidak, tergantung levelnya, sedangkan peringatan itu harus dilakukan karena itu merupakan suatu konsekuensi. Oleh karena itu, kalau saran pakainya should, ought to, had better. Rumusnya if clause dan main clause. Ingat, if clause-nya tetap diikuti if diikuti verb 1, sedangkan main clause-nya diikuti should, ought to, had better, kemudian verb 1. Should itu kuat, ought to itu lebih kuat, had better itu sangat kuat. Jadi kalau you should itu kuat, tapi kalau kamu pakai you ought to itu lebih kuat daripada should. Nah, kalau orang sudah pakai you had better itu nggak bisa dibantah lagi. Contoh, if you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Jika kamu tidak ingin sakit, kamu harus berhenti dan beristirahat. Nah, pakainya should. Kamu mau berhenti, nggak apa-apa, nggak berhenti juga tidak apa-apa. If you don't want to get lost, you ought to be with me. Jika kamu tidak ingin tersesat, kamu sebaiknya bersamaku. Ini keras ini. Nah, kalau aku harus hilang harus gitu kan ya. Kalau if you don't want your mom to get mad at you, you had better finish that book. Ini keras sekali. Nek kowe ra gelem diseneni ibumu, kalau tidak ingin dimarahi mamahmu, kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumah itu. Paham ya? Rumusnya kamu bisa catat sendiri. Gampang kok. Clause imperatif. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam ya. Conditional sentence ini digunakan untuk menyuruh orang agar melakukan sesuatu. Sesuatunya tertutup gambar. Imperative sentence itu sama dengan command, perintah. Stop, don't go, dan sebagainya. Yang lihat, clause dan main clause tetap menggunakan verb 1, kemudian diikuti verb 1 object. If you don't want to be late,
get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, cepatlah bersiap-siap. Jadi kalau if clause imperatif itu tanpa menggunakan modal, ya. Kalau tadi sebagai suggestion tadi, saran tadi kan ada should. Kalau yang tadi peringatan itu kan ada have to, has to, must gitu kan ya. Nah, kalau if clause imperatif tidak. Jadi setelah if, subject, verb 1, kemudian diikuti oleh verb 1 dan objek, ya. If you don't want to be late, get ready soon. Nah, ini namanya imperatif, perintah. Perintah loh ya, bukan peringatan, bukan juga saran. If you don't want to get wet, get the umbrella. Jika tidak ingin basah, ya bawalah payung. If you want to know him more, follow him on Facebook. Kalau kamu pengen kenal, ya ikuti dia di Facebook. Jadi ini lebih ke imperatif. Ingat, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Oke, untuk fungsi berikutnya yaitu if clause untuk mengungkapkan fakta umum atau general truth. Pada dasarnya fungsi ini sama dengan fungsi tipe 1 yang telah dijelaskan di atas. Namun tipe dijelaskan di awal dulu ya, tipe 0, 1, 2, 3. Nah, kalau ini digunakan untuk fungsinya hanya mengungkapkan fakta. Selain itu, kita juga dapat menggunakan simple future untuk main clause-nya. Coba kita lihat. Nah, ini dia, clause dan main clause. If clause-nya tetap sama, semua menggunakan if, subject, verb 1. Sedangkan main clause-nya kalau general truth bisa menggunakan verb 1 atau will verb 1. Bisa pakai simple present ataupun simple future. Contoh, if you are 17 years old or older, you are allowed to have an ID card. Jika kamu berumur 17 tahun, kamu boleh mempunyai KTP. Fakta ya. Yang kedua, if you don't water flowers, they die. Jika kamu tidak menyirami bunga-bunga, mereka akan mati. If you boil water, it will evaporate. Jika kamu merebus air, air itu akan mendidih. Ya, oke. Next. Yang terakhir adalah if clause untuk menunjukkan impian atau showing a dream. Rumusnya sama dengan tipe 1, fungsinya berbeda. Conditional sentence ini digunakan untuk menunjukkan hal yang lebih spesifik, yaitu mimpi atau tujuan kita jika suatu hal terjadi. Nah, rumusnya tetap sama untuk if clause-nya. If plus verb 1, main clause-nya will plus verb 1. If I have a lot of money, I will build a big house. Jika saya punya banyak uang, saya akan membangun rumah yang besar. If I become a teacher, jika saya menjadi seorang guru, I will be a good teacher. Saya akan menjadi guru yang baik. Ini mimpi ya. If you come to Bali, I will meet you there. Impian. If you have a lot of money, I will buy a lot of cars. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi ada fungsi lain dari if clause selain tipe 0, 1, 2, 3 dan 1, 0, 1, 2 dan 3. Nah, ada lain tadi sebagai peringatan, sebagai pemberian saran, sebagai imperatif, sebagai showing fact, general truth, dan juga showing a dream. Oke guys, thank you very much ya sudah mendengarkan Miss Fitri. Jika belum paham, kamu bisa tahu caranya ya. Hubungi saya di nomor WhatsApp pribadi saya. Jangan lupa untuk selalu like video saya. Jangan di skip, nonton dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe semua video-video yang saya berikan. Oke guys, thank you very much for watching. I'll see you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.